Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai apokat. Ini apokat yang enak sekali. Isinya itu apokat keju, jadi kuning dan tanpa gula, dimakan mentah itu enak sekali. Kemarin saya di keuskupan itu bersama beberapa romo makan apokat, dan kemudian romo itu makan dengan gelas besar, dimasukkan ke dalam gelas dengan sendok, kemudian diberi susu, diberi sirup, kemudian diberi macam-macam, maka menjadi tidak sehat. Padahal kita konsepnya adalah zaman sekarang konsepnya itu buah yang sehat. Apokat ini tanpa diberi apa-apa, murni apokat tanpa gula, tanpa pemanis, itu menjadi sehat. Tetapi bagi romo itu, dia mengatakan, saya belum bisa makan apokat tanpa pemanis. Hanya apokat saja langsung pakai sendok dimakan begitu. Tentu ada konsep lama, ada konsep baru. Makan apokat harus dengan sirup, dengan susu, harus dengan ini itu. Tetapi yang sehat, aliran baru sekarang adalah kalau kita mau diet, kalau kita mau dapat sehat jauh dari gula, apokat dimakan tanpa embel-embel apapun, murni. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang hukum lama dan hukum baru, paradigma lama dan paradigma baru, kebiasaan lama dan kebiasaan baru. Suatu saat, para pengikut Yohanes Pembaptis itu menemui Yesus dan bertanya tentang puasa. Mengapa kami pengikut murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan engkau dan pengikutmu tidak berpuasa? Lalu Yesus mengatakan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa ketika mempelai laki-laki bersama dengan dia? Kalau mempelai itu bersama dengan dia, tentu harus kegembiraan, syukur. Karena apa? Karena mempelai, perkawinan adalah sesuatu yang syukur. Mempelai adalah simbol dari semacam kegembiraan. Tetapi akan tiba waktunya nanti bahwa mempelai akan diambil daripadanya. Pada saat itulah mereka, pengikut-pengikutku, akan berpuasa. Maka Yesus melanjutkan, tidak ada orang yang menambal secarik kain tua dengan kain baru. Kalau tidak, nanti yang menambal ini akan mencabiknya kain lama dan sobeknya semakin parah. Tidak ada juga anggur yang baru disimpan dalam kantong kulit yang lama. Kalau itu terjadi, nanti kantong kulitnya akan hancur. Maka anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ingin mengatakan bahwa hal yang lama itu sekarang diperbaharui. Ketika kita memandang sesuatu dengan kacamata lama, maka yang baru ini seakan-akan tidak punya makna. Tetapi ketika kita mengikuti sesuatu yang baru, kita harus memandang dengan kacamata yang baru juga. Maka kalau sebelumnya, zaman orang-orang Farisi, zaman para murid Yesus, zaman murid-murid Yohanes Pembaptis, tentu saja eranya lain. Ketika orang Farisi dan Yohanes Pembaptis hidup, mereka semangatnya adalah semangat selalu dengan pertobatan. Orang bertobat, berpuasa adalah wujud dari pertobatannya, ketakutannya untuk dihukum oleh Allah, ketakutannya atau mungkin cara untuk menghapus dosa-dosanya, yaitu dengan mati raga. Cara untuk menyempurnakan diri supaya menekankan pertobatannya, dia harus mati raga. Maka mati raga menjadi hal yang utama bagi masa-masa Farisi dan Yohanes Pembaptis, masa-masa perjanjian lama.
puasa menjadi hal yang penting. Tetapi kemudian ketika zaman Yesus, pembaharuan yang utama adalah belas kasih. Yang utama bukan persembahan, tetapi belas kasihan, yaitu hati yang remuk redam. Maka saudara-saudari yang terkasih, berpuasa itu sesuatu hal yang penting, tetapi menjadi relatif ketika orang berpuasa dengan kuat tanpa hati yang remuk redam di hadapan Tuhan, tanpa ada penyesalan, hanya menunjukkan kehebatan. Saya mampu berpuasa 40 hari, 50 hari, bahkan saya sering berpuasa mati raga. Di situ tidak akan ada belas kasih. Karena apa? Yang terpenting adalah bagaimana posisi hati kita. Bukan membanggakan kita mampu berpuasa, tetapi kita remuk redam di hadapan Tuhan untuk menyesali kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan nanti ketika mempelai laki-laki diambil dari tengah-tengah mereka, mereka juga berpuasa. Karena berpuasa dalam arti kesedihan yang mendalam, karena Kristus menyongsong salib bagi kita semua. Ketika saya retret agung, yaitu retret 1 bulan, ada perbedaan nuansa di dalam mati raga dan berpuasa selama retret itu. Mungkin tindakannya sama, tidak makan sup, tidak makan lauk, mengurangi jumlah makan dari 3 kali menjadi 2 kali, kemudian juga tidak makan kerupuk, tidak mengambil buah. Itu sesuatu usaha bagi kita untuk sungguh-sungguh mendalami. Dalam minggu pertama, minggu yang merenungi tentang dosa-dosa, maka seluruh mati raga, puasa itu diarahkan untuk pertobatan pribadi, untuk menyesali dosa-dosanya, untuk mohon belas kasih Tuhan, supaya saya diampuni dosa-dosanya, supaya penyesalan saya diberkati Tuhan dan mendatangkan rahmat karena penyesalan dosa-dosa masa lalu saya sebagai manusia lama. Tetapi ketika masuk minggu ketiga, nanti kurang lebih merenungi tentang mengikuti Kristus. Maka intensi puasa bukan lagi tentang dosa-dosa. Karena ketika kita mengikuti Kristus, kita sudah tidak berpikir lagi mampu atau tidak kita. Mampu atau tidak, apakah kita berani. Dan kemudian akhirnya mati raga kita, puasa kita diarahkan kepada kesedihan yang mendalam. Karena apa? Karena Kristus menyongsong sengsara bagi keselamatan kita. Maka ada 2 perbedaan tadi. Penyesalan, mati raga karena ingin sungguh-sungguh merasakan bahwa dosa saya diampuni. Ketika itu semangat perjanjian lama. Maka itu pun kalau tidak didasari bahwa saya mohon belas kasih Tuhan, tetapi puasa itu didasari pada prestasi, saya mampu berpuasa 1 bulan. Saya mampu berpuasa 40 hari. Saya mampu berpuasa 1 minggu. Namanya prestasi, malah menunjukkan kesombongan rohani. Tetapi yang utama adalah saya berpuasa ini untuk mohon kepada Tuhan agar belas kasih-Nya memberikan saya pengampunan dosa atas masa lalu saya. Dan ketika merenungi tentang salib Kristus, saya mohon dalam penyesalan, dalam rasa-rasa puasa dan mati raga saya ini untuk mengikuti Kristus yang memikul salib. Maka kadang kalau kita sakit, kadang-kadang kita mengarahkan diri bahwa sakit saya satukan dengan Kristus yang menderita sengsara di salib agar mendatangkan rahmat, yaitu kebangkitan. Karena manusia perjanjian lama berfokus kepada prestasi, saya mampu persembahan, saya mampu memberikan silih, saya mampu berpuasa, saya mampu ini dan itu. Tetapi perjanjian baru mengandalkan saya mohon belas kasihan Tuhan untuk diri saya, agar saya bisa merasakan Tuhan yang memikul sengsara bagi saya, bagi kita manusia. Maka
Apokat pun bisa dimakan tanpa gula, tanpa susu, tanpa sirup, tetapi dimakan langsung yang terasa manis-manis pahit, tetapi sungguh numani atau apa numani membawa kita kepada pengen makan lagi apokat plain tanpa apa-apa. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.